Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Puspasari dalam acara Berita 7 untuk mengabarkan berita-berita yang teraktual, tajam dan terpercaya yang kami rangkum dalam Berita 7 pagi ini. Di tengah pandemi corona, sekolah tatap muka di Indonesia belum berjalan 100%. Salah satunya datang dari kota Tangerang Selatan. Mendikbud Nadiem Makarim meminta kegiatan pembelajaran tatap muka dibuka pada Juli 2021. Juli 2021, kegiatan belajar tatap muka di sekolah akan kembali dilakukan dengan berbagai persyaratan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan menyatakan pembelajaran tatap muka terbatas tidak bisa digelar jika angka COVID-19 masih tinggi. Meski demikian, pembelajaran tatap muka terbatas dengan protokol kesehatan COVID-19 ketat bisa dilakukan di Tangerang Selatan pada 12 Juli 2021. Bagaimana tanggapan siswa mengenai pembelajaran tatap muka Juli mendatang? Setuju. Iya setuju. Kalau setuju alasannya kenapa, Dik? Alasannya karena banyak teman-teman. Oh, bisa ketemu teman-teman ya? Iya. Selain itu, alasannya apa lagi? Bisa main sama teman-teman, sama belajar ketemu bu guru. Saat ini, berbagai persiapan menuju pembelajaran tatap muka terbatas masih terus dilakukan di Tangerang Selatan. Pihaknya bersama dengan Dinas Kesehatan terus memantau sejauh mana kesiapan dari pihak sekolah. Situasi pandemi COVID-19 saat ini masih belum bisa diprediksi, namun masih belum melandai. Pengetatan demi pengetatan untuk mencegah terjadinya ledakan kasus masih terus dilakukan. Dari Pondokarya, Tangerang Selatan, Afriza Irmadela melaporkan. Berita kedua datang dari flyover Ciputat, Tangerang Selatan. Telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang diduga karena mengantuk. Kecelakaan ini mengakibatkan pengendara meninggal di lokasi kejadian. Saya laporkan dari Ciputat, Tangerang Selatan, telah terjadi kecelakaan lalu lintas di flyover Ciputat, Tangerang Selatan pada Sabtu 19 Juni 2021 pukul 10 malam. Menurut pengendara lain, korban pengendara motor tewas meninggal dunia diduga tidak dapat mengontrol kemudi akibat mengantuk. Identitas korban diketahui berdomisili Kampung Cidokom, Kecamatan Rumpin, Bogor. Menurut saksi mata, korban tidak dapat mengontrol kemudi akibat kontur jalan yang mendayu dan terdapat beberapa lubang yang dalam. Korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Fatmawati untuk ditindaklanjuti. Sekian dari saya, Muhammad Rehan Ramadan, melaporkan dari Ciputat, Tangerang Selatan. Pada hari Rabu 16 Juni 2021, hujan deras dan angin kencang telah menumbangkan sebuah pohon di daerah Serpong, Tangerang Selatan. Untungnya, tidak ada korban jiwa dalam kasus ini. Saya laporkan dari Jalan Raya Buaran Victor Serpong, Tangerang Selatan, telah terjadi hujan lebat disertai angin kencang. Pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021, sekitar pukul 14.30 siang. Pohon besar tumbang akibat hujan deras, disertai angin kencang, yang menimpa warung rokok dan juga warteg yang mengakibatkan kerusakan. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Hanya saja warung rokok mengalami rusak berat dan juga bagian atap dapur warteg mengalami kerusakan. Untungnya sang pemilik warung dan warteg sedang tidak ada pada saat peristiwa ini berlangsung. Sekian laporan terkini dari saya Ray Akbar melaporkan. Turap perumahan di Ciputat Timur, Tangerang Selatan, longsor. Kejadian ini menimpa rumah warga dan menutupi aliran kali. Saya laporkan dari Pisangan, Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Anak sungai Pesanggeran meluap usai longsor hebat terjadi di kawasan Ciputat. Longsor ini terjadi di perumahan Gria Satwika Telkom, Pisangan, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, pada Jumat tanggal 11 bulan 6 2021 malam. Tebing setinggi 30 meter dan lebar 100 meter dengan kontur tanah cukup tebal, runtuh dan menimbun anak sungai Pesanggeran yang berada di sebelahnya. Imbasnya, anak sungai tersebut meluap dan membanjiri ratusan rumah di kawasan perumahan Nerada Estate yang masuk di wilayah Cipayung, Ciputat, Tangsel. Longsor hebat terjadi di perumahan Gria Satwika Telkom, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Tangerang Selatan, sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat.
Kondisi perumahan Gria Satwika Telkom berada di atas dan bersebelahan dengan perumahan Nerada Estate yang lebih rendah. Namun keduanya dipisahkan oleh anak sungai Pesanggerahan. Lurah Cipayung Tommy Patria Edwardi mengatakan, puluhan rumah di Nerada Estate terimbas banjir anak sungai Pesanggerahan itu. Ujarnya, jadi turap itu memang besar dan itu menimpa kali. Kali itu kemudian tertutup oleh turap dan kemudian air kali itu mencari jalan keluar ke perumahan ini. Perumahan Nerada ini terdiri dari kurang lebih hampir 30 rumah yang berada di pinggir kali yang terendam, ujar Tommy di lokasi pada Sabtu tanggal 12 bulan 6 2021 dini hari. Dan kebetulan ada 2 rumah yang rusak berat dengan 2 korban luka-luka. Korban sudah dibawa ke rumah sakit, tambahnya. Sekian dari saya Rizky Prabu melaporkan dari Pisangan, Ciputat, Tangerang Selatan. Kualitas udara di Jakarta kembali memburuk. Jakarta dinobatkan sebagai ibu kota dengan kualitas udara terburuk di dunia, versi penyedia peta solusi udara air visual. Langit biru di Jakarta yang sangat jarang kita jumpai. Jakarta dinobatkan sebagai ibu kota dengan kualitas udara terburuk di dunia, versi penyedia peta solusi udara air visual. Nilai air quality index di ibu kota bahkan sempat mencapai 240 dalam kategori yang sangat tidak sehat. Seperti inilah kondisi udara Jakarta di akhir pekan yang terpantau Minggu siang tadi. Kabut tipis nampak di antara gedung-gedung pencakar langit ibu kota. Ya, permisa, saya Diva Gita Ramadhani melaporkan dari Pancoran, Jakarta Selatan. Permisa, meskipun Jakarta sebelumnya sempat dikabarkan memiliki udara yang cukup bersih selama pandemi COVID-19 ini, tetapi kita melihat saat ini Jakarta mulai kembali ramai, yakni mulainya aktivitas perkantoran, bisnis perdagangan, termasuk kawasan industri, sehingga seringnya terjadinya macet, lalu timbulnya polusi. Ya permisa, untuk memantau tingkat polusi di Jakarta, Anda bisa memantau dengan beberapa aplikasi, salah satunya Air Visual. Air Visual ini bisa melihat satu indeks bernama AQA. Dan apabila AQA ini semakin tinggi, maka polusi Jakarta semakin buruk. Saya Diva Gita melaporkan dari Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk menutup perjumpaan kita kali ini, kita beralih ke dunia kuliner. Dunia kuliner terus berkembang, semakin banyak inovasi yang diciptakan masyarakat demi menarik para pecinta kuliner, khususnya kuliner kekinian. Salah satunya adalah kebab, semakin diminati oleh masyarakat karena rasanya yang enak, simpel, dan mengenyangkan. Memasuki era milenial, semakin banyak inovasi yang tercipta. Salah satunya adalah inovasi makanan yang semakin beragam. Kebab misalnya. Di Indonesia, pedagang kebab telah menjamur, bukan di restoran, melainkan di pinggir jalan. Kebab adalah roti tortilla yang berisi potongan daging, sayur, dan mayonaise. Selain mengenyangkan, juga menyehatkan, karena isiannya yang beragam seperti daging dan sayur yang mengandung vitamin, serat, dan kalium yang baik untuk tubuh. Selain itu, kebab juga biasanya dipatok dengan harga 13.000 sampai 20.000. Murah bukan? Dari Bengkulu, Puspasari melaporkan. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita. Saya Puspasari dan kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.